Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang protokol jaringan dalam layar aplikasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Faras Arafi dengan NIM akhir 154. Saya Aflana Liafannya dengan akhir NIM 182. Saya Ikan Yusuf dengan akhiran NIM 152. Saya Arya Pratika dengan akhiran NIM 151. Nah, yang pertama, apa sih application layer itu? Ya, layar aplikasi adalah dalam model OSI atau Open System Interconnection adalah lapisan tertinggi yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi. Protokol dalam layar ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara perangkat melalui jaringan menggunakan berbagai standar dan format untuk memastikan interoperabilitas. Contoh protokol yaitu HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, dan Telnet. Singkat aplikasi layer Coba di show dalam 1970-an awal pengembangan protokol seperti Telnet dan FTP untuk kebutuhan dasar komunikasi biasa. terus di use 1980-an munculnya SMTP dan DNS sebagai bagian penting dari jaringan internet modern, dan di 1990-an HTTP dan HTTPS menjadi populer dengan perkembangan World Wide Web. Di 2000-an hingga sekarang, perbaikan pada protokol untuk mendukung keamanan seperti TLS pada HTTPS dan efisien seperti HTTP 2 dan HTTP 3. Baik, selanjutnya cara kerja protokol dalam aplikasi layar. Yang pertama, permintaan klien biasanya untuk pengguna atau aplikasi mengirimkan permintaan ke server melalui protokol tertentu. Selanjutnya yang kedua, penerimaan server menerima dan memproses permintaan tersebut. Lalu yang ketiga, pengiriman respons. Server mengirimkan data yang diminta kembali ke klien. Dan yang terakhir, pemrosesan klien. Klien menampilkan atau memanfaatkan data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu protokol-protokol utama dalam application layer. Nah, ada yang pertama yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Definisi dari protokol ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen di web. Nah, untuk cara kerjanya yaitu berbasis request respon antara klien, browser, dan server. Lalu apa sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah digunakan, serta mendukung caching untuk meningkatkan kinerja di web. Lalu untuk kelemahannya tersendiri yaitu tidak terinskripsi HTTP sehingga rentan terserangan. Jadi protokol HTTP ini memiliki kelemahan yang sangat fatal di era sekarang, yaitu gampang diputus oleh pihak ketiga sehingga protokol ini jarang digunakan atau hanya digunakan di server lokal. Lalu untuk protokol yang kedua yaitu HTTPS, HTTP Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini adalah versi updatean dari HTTP. Definisinya yaitu ya sama seperti yang saya jelaskan tadi, versi aman dari HTTP menggunakan SSL atau TLS. Lalu untuk cara kerjanya yaitu mengenkripsi data sebelum transfer antara klien dan server. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama menjamin keamanan data, lalu melindungi dari serangan man in the middle attack atau midterm. Untuk kelemahannya tersendiri yaitu lebih kompleks dan memerlukan sertifikat SSL. Jadi HTTPS ini memiliki kelemahan yaitu harus memiliki sertifikat SSL, dan biasanya sertifikat SSL itu berbayar. Untuk versi sertifikat SSL yang gratisan itu biasanya kita bisa download ya, crack-crackan mungkin. Kita download lalu kita konfigurasi di server kita. Lalu untuk protokol yang ketiga yaitu FTP atau kepanjangan dari File Transfer Protocol. Definisinya yaitu protokol untuk transfer file antara klien dan server. Lalu cara kerjanya yaitu menggunakan dua saluran, yaitu saluran data dan saluran kontrol. Lalu kelebihannya tersendiri yaitu memungkinkan transfer file berukuran besar serta mendukung mode aktif dan pasif. Lalu untuk kelemahannya yaitu rentan terhadap penyadapan data jika tidak menggunakan
HTTPS atau SMTP. Nah, lalu yang keempat yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini memiliki definisi yaitu protokol untuk mengirim email ya, sesuai dengan singkatan atau nama dari protokol tersebut. Untuk cara kerjanya yaitu menggunakan mekanisme store and forward. Untuk kelebihan tersendiri yaitu efisien untuk pengiriman email serta dapat bekerja dengan protokol lain seperti IMAP atau POP3. Untuk kelemahannya tersendiri yaitu tidak mendukung enkripsi secara bawaan. Lalu yang kelima yaitu ada DNS, Domain Name System. DNS memiliki definisi yaitu protokol untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi teman-teman sebelum kalian searching ke internet atau browser, kalian mesti mengetikkan nama situs yang ingin dicari, tidak langsung menggunakan IP server. Untuk cara kerjanya yaitu menggunakan query ke server DNS untuk mendapatkan jawaban. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama mempermudah akses ke situs web, lalu cepat dalam melakukan resolusi nama domain. Untuk kelemahannya tersendiri yaitu rentan terhadap serangan DNS spoofing. Nah, salah satu kelemahan dari DNS adalah rentan terhadap serangan DNS spoofing yang dilakukan oleh pihak ketiga atau serangan man in the middle attack. Nah, yang terakhir yaitu ada telnet. Apa sih telnet itu? Protokol untuk akses jarak jauh ke server atau perangkat lain. Nah, cara kerjanya yaitu menggunakan koneksi berbasis teks untuk mengontrol perangkat. Nah, kelebihan dari telnet tersebut adalah sederhana dan ringan, serta berguna untuk administrasi jaringan. Lalu kelemahan dari telnet yaitu tidak terenkripsi sehingga tidak aman. Nah, untuk protokol telnet sendiri yaitu memiliki kelemahan tidak memiliki enkripsi bawaan, sehingga jika kita menggunakan protokol telnet, kita harus memberi perlindungan tambahan seperti password atau enkripsi agar data kita tidak termaling oleh pihak ketiga. Udah cuy. Wah, ya bisa bagian. Nah, untuk lanjutannya kita ada studi kasus penggunaan protokol. Yang pertama adalah e-commerce, menggunakan HTTPS untuk memastikan transaksi online aman. Yang kedua ada DNS untuk mengarahkan pengguna ke server toko lain. Nah, untuk yang kedua adalah pengelolaan email perusahaan, yaitu ada SMTP untuk mengirim email, IMAP atau POP3 untuk menerima dan menyimpan email pada klien. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi berbasis cloud yang terdiri dari HTTP atau HTTPS untuk komunikasi API. Yang kedua ada FTP atau SMTP untuk transfer file besar antar server. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan aplikasi layar itu ada dua, yaitu kelebihannya mendukung berbagai kebutuhan pengguna akhir dan beragam protokol yang dapat disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Dan kelemahannya adalah rentan terhadap serangan jika tidak diimplementasikan dengan benar, memerlukan sumber daya komputasi lebih besar dibandingkan dengan layar lain. Nah, dari semua yang dijabarkan tadi, kita mengambil kesimpulan yaitu protokol dalam layar aplikasi adalah komponen kunci yang mendukung berbagai aktivitas digital. Dari transfer data hingga keamanan, pemahaman mendalam mengenai protokol ini membantu pengembangan jaringan yang andal dan efisien. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.